Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk bagi kita semua. Bersama saya Widodo Saputra, NIM 2111270060, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Antropologi Pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Samsudin. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan bahasan yang berjudul Manusia sebagai Khalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukasidu la. Qalu inni alamu la ta'alamun, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Tafsirnya menurut Dra. Haji Nur Fadilatin, manusia sebagai pemimpin atau khalifah. Manusia merupakan salah satu dari sekian banyak ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Manusia dilahirkan dengan berbagai kelebihan daripada makhluk ciptaannya yang lain. Di antaranya adalah akal pikiran. Salah satu faktor pembeda daripada yang lain adalah akal pikiran tersebut. Karena akal pikiran itulah nantinya yang bisa membuat manusia mulia di mata manusia dan di hadapan Tuhannya nantinya. Dalam suatu kehidupan di dunia ini tidak lepas dari namanya kepemimpinan atau khalifah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 30 berfirman, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, maka para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan di muka bumi itu seorang khalifah. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Terjemahan makna ayat 30 di atas seringkali terdapat penambahan kata ingatlah seperti terlihat di atas. Ada penjelasan untuk itu terkait dengan ilmu dalam bahasa Arab. Hal itu terkait erat dengan kata iz yang oleh sebagian orang dianggap sebagai huruf tambahan atau zaidah. Jumhur mufassir menyatakan bahwa kata iz sesudah huruf wawu bukanlah tambahan. Kata iz di ayat tersebut sesungguhnya digantungkan atau mu'alaqah dengan kata kerja fi'il yang muqaddar yang takdirnya adalah waskur izqala. Itu mengapa sebabnya dan
terjemahan maknanya mendapatkan tambahan kata ingatlah, meskipun di teks Al-Quran tidak terdapat kata uzkur dalam bentuk fi'il amar. Ayat tersebut di atas memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengingat apa yang pernah disampaikan Allah Azza wa Jalla kepada para malaikatnya. Hal ini sekaligus sebuah isyarat bagi Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan dan mengingatkan kembali umatnya tentang tugas yang pernah dibebankan kepada manusia pada awal penciptaannya. Nabi Muhammad SAW dan umatnya disuruh untuk mengingat suatu peristiwa ketika Allah Azza wa Jalla berfirman pada para malaikat terkait rencananya menciptakan dan mengangkat seorang khalifah di muka bumi. Khalifah itu dalam rencana Allah Azza wa Jalla dimaksudkan untuk menggantikan peran Allah Azza wa Jalla dalam melaksanakan hukum-hukumnya. Khalifah itu adalah Adam alaihi al-salam dan juga kaum-kaum sesudahnya, yang sebagian menggantikan sebagian lainnya di kurun waktu dan generasi yang berbeda. Baiklah, demikian penjelasan dari Muhammad Ali Al-Sabuni dalam kitab tafsirnya Safwah Al-Tafasir, Tafsir Lil Al-Quran Al-Karim. Konsep kekhalifahan, kepemimpinan atau leadership perlu ditanamkan kepada setiap individu, karena untuk mencapai konsep pemimpin yang adil merupakan tanggung jawab yang berat. Namun, tanggung jawab yang berat itu tidak akan terasa kalau dijalankan dengan penuh kesadaran dan ketaatan pada Allah. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kekeliruan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.